Kekuatan supernatural mirip dengan basis kultivasi. Mereka memiliki 4 tingkatan, yaitu tingkat langit, bumi, gaib, dan dasar. Dan masing-masing tingkatan memiliki 16 tingkatan. Sangat sedikit orang yang lahir dengan kekuatan supernatural di medan energi mereka. Setelah mereka menerobos alam kemurnian roh, mereka akan memiliki 2 jenis kekuatan supernatural yang berbeda dan menjadi sangat tangguh. Finn Carson adalah salah satu murid kultivator, fisik agung di antara 9 penguasa di alam surgawi. Seketika Finn terbangun di tubuh seseorang. Tetapi tubuh yang Finn rasuki tersebut meridiannya hancur dan energi spiritual menghilang. Dan hal mengejutkan terjadi di mana pemilik tubuh memiliki kekuatan batu roh ilahi, sehingga kehidupannya berubah drastis dan menjadi yang terkuat. Cerita dimulai dari ketika Finn menemui Rhys ke aula awan hijau. Sin berpindah ke Gavin dan murid sekte lainnya. Kak Gavin, ini adalah pil penyembuh. Setelah Gavin menelan pil tersebut, Gavin mengatakan, Finn, aku gak bisa membunuhmu, tetapi orang itu bisa mengalahkanmu. Sekuat apapun kau hanya berada di alam badan, tetapi mereka setidaknya berada di alam pemurnian roh. Sin berganti di aula awan hijau. Terdapat banyak tetua sekte awan hijau berkumpul, di mana ada sosok pria tua memanggil seseorang dengan berkata, Billy, kenapa Rhys belum datang? Nah, di sini guys, pria tua tersebut adalah Tuan Marshall. Oke, lanjut ke alur cerita. Seketika, seorang pun menjawab yang ternyata Billy adalah ketua sekte awan hijau. Ia berkata, Tuan Marshall, tolong tenang, dia akan segera datang. Di sini guys, kita bisa simpulkan ya, bahwasannya perkataan Gavin bahwa ada tetua sekte yang ingin membawa Rhys itu ternyata benar ya guys. Dan sepertinya yang dimaksud Gavin ingin membawa Rhys itu ialah Tuan Marshall. Oke, lanjut ke cerita. Seketika wanita yang begitu anggun dan termasuk salah satu tetua sekte berkata, Tuan Marshall, kau cukup pemarah ya? Atau kau yakin sekte api bisa membawa Rhys pergi? Nah, di sini guys, wanita anggun yang saya maksud ini adalah pemimpin lembah pesona yang bernama Isabella, dan yang dimana juga pula Tuan Marshall adalah tetua sekte yang terkuat yang bernama sekte api guys. Oke, lanjut cerita. Seketika Tuan Marshall marah dan menunjuk tetua sel Isabella. Ia berkata, ini bukan urusanmu. Meski sekte api tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan menjadi pemilik lembah persona yang meningkat basis kultivasi dengan meniduri laki-laki. Seketika tetua Isabella membantah ukapan tetua Marshall. Lembah pesona mewarisi metode kultivasi ganda nenek moyang kami. Selain itu, cinta antara wanita dan pria adalah aturan alam semesta. Ucapan Tuan Marshall sangat menyakitkan. Kau ingin bertarung di sini ya? Ketika tantangan tetua Isabella menuju ke Tuan Marshall, seketika itu juga Tuan Marshall mengeluarkan tatapan membunuh dan menerima tantangan tersebut. Ia berkata, ayo bertarung Isabella, aku tidak takut denganmu. Pada saat itu, aura energi kedua belah pihak saling bertabrakan, yang dimana pertarungan tersebut akan dimulai. Di saat kedua belah pihak sudah siap untuk saling mengeluarkan jurusnya masing-masing, seketika itu juga aura dan tatapan mata yang begitu kuat dan mengancam mengarah ke dua belah pihak, yang dimana Tuan Marshall dan tetua Isabella merasakan aura yang begitu mencekam mengarah kepadanya, sehingga duel tersebut terhentikan secara mendadak. Tetua dan yang kemungkinan sosok yang mengeluarkan aura ancaman tersebut adalah tetua yang bernama Pak Dicker ini. Ia berkata, Rhys, masih belum datang ya? Tapi kalian berdua mengacau sendiri. Apa kalian mau mempermalukan diri di depan kultivator sekte awan hijau? Di mana ketua sekte Billy pun menjawab, Pak Dicker bercanda. Semua orang datang untuk membuat sekte awan hijau berkembang. Mana mungkin untuk mempermalukan diri? Pak Dicker, Tuan Billy, Rhys penting bagi kita semua. Aku merasa bersalah datang ke sini dan membawanya pergi darimu. Tapi aku berjanji akan menjaganya dengan baik, apapun awan sekte hijau. Tidak lama dari ucapan Pak Dicker, di mana Pak Dicker dengan cepat mengeluarkan sebuah lencana pedang dan langsung memberikannya ke Tuan Billy. Di saat itu pula Tuan Billy terkejut. Apa ini? Inikah lencana pedang? Pak Dicker pun menjawab, itu benar. Kau bisa menggunakannya untuk memerintahkan puncak pedang. Kami akan melakukannya satu hal untukmu, anggap saja sebagai kompensasi karena kehilangan Rhys. Scene berganti di luar aula, di mana Finn berada. Finn melihat sebuah kilat yang begitu dahsyat muncul, yang dimana kilat tersebut tepat di atas aula. Finn pun merasa ada yang tidak beres di aula dan membuat pergerakannya semakin cepat bergegas ke aula.
Scene berganti kembali ke aula awan hijau. Ketika Tuan Billy sedang melihat bencana perang, salah satu murid sekte awan hijau datang dan memberikan kabar ketua sekte Rhys sudah datang. Yang membuat para ketua sekte terkejut melihat Rhys telah hadir di aula. Melihat Rhys telah hadir, Pak Diker melihat Rhys dan berkata, "Bagus, ini sangat bagus." Di sini guys, Mimin agak jengkel ya guys. Ya lihat Pak buah bangkai ini nggak tahu kenapa ya guys. Coba komen gue ya. Gue jengkel parah sih karena dia. Cerita berlanjut, Rhys dengan hormat berkata, "Rhys Galway memberi hormat kepada master." Ketua sekte Billy pun berkata, "Rhys, cepat beri hormat kepada para master ini." Rhys pun memberikan hormat ke setiap master kultivator di sekelilingnya. Dan setelah memberikan hormat, Rhys pun berkata, "Master, mengapa Anda memanggil saya kemari?" Seketika itu juga, ketua sekte Billy menjawab dengan wajah yang gembira, "Rhys, kau benar-benar beruntung. Beliau adalah Pak Diker dari puncak pedang, sedangkan beliau adalah pemimpin sekte api, Tuan Marshall, dan pemimpin lembah pesona, Isabella. Mereka menyukai tipe dan bakat kultivasimu dan ingin melatihmu. Cepat berterima kasihlah kepada mereka." Seketika, Rhys terkejut setelah mendengarkan masternya. "Apa? Mereka akan membawa aku pergi?" Beberapa tetua pun mulai memberikan masukan ke Rhys. Salah satu tetua pria berkata, "Nah, membawamu pergi itu adalah kesempatan yang bagus. Tidak ada seorang pun di sekte awan hijau mendapatkan kehormatan ini." Tetua wanita pun membenarkannya. "Itu benar. Masa depanmu akan cerah kalau mengikuti kami. Orang biasa tidak akan punya kesempatan yang langka seperti ini." Rhys pun menjawab dengan wajah yang gelisah. Rhys berkata, "Kak, kalau begitu, apa senior Finn boleh ikut?" Seketika itu Pak Diker mulai membentak Rhys. Ia berkata, "Tidak sopan. Aku menunggu untuk membawamu pergi karena aku tertarik pada bakatmu dan memberimu kesempatan besar. Finn, apa dia cukup layak untuk mendapatkan perhatian kami? Sudah diberi hati malah minta jantung kau." Yang dimana Rhys dengan kuat pada pendiriannya, ia berkata, "Kalau begitu, tolong kembalilah ke sekte kalian. Saya tidak akan meninggalkan Kak Finn. Dan tolong tarik kembali kata-kata Anda. Kak Finn adalah paling berbakat yang pernah saya temui, dan saya tidak mengizinkan Anda untuk menghinanya." Yang membuat Pak Diker sangat marah, sehingga mengeluarkan skill yang dapat membuat Rhys kesakitan sehingga mengeluarkan cairan merah di mulutnya. Pak Diker berkata, "Nah, sepertinya Tetua Billy tidak mengajarimu sopan santun ya. Jangan pikir kau bisa menantang kami karena kau berbakat. Kalau kau membuatku marah, aku akan membunuhmu." Melihat Rhys terjatuh, Master Billy berkata, "Rhys, ini untuk kebaikanmu. Aku akan menjaga Finn. Jangan terus menolak mereka." Yang membuat Rhys bereaksi dan berucap, "Guru, saya tidak akan pernah meninggalkan Kak Finn." Seketika itu juga Pak Diker mengeluarkan energi di telapak tangannya mengarah ke Rhys. "Kalau kau begitu keras, aku harus membunuhmu." Yang membuat dua tetua sekte panik. "Pak Diker, tolong hentikan amarahanmu." Dia adalah belum menyelesaikan perkataannya, Pak Diker pun langsung menyerang Rhys dengan kekuatannya sehingga Rhys seperti terikat oleh kekuatan Pak Diker. Tidak lama dari itu, Rhys mulai kehilangan kendali terhadap dirinya yang membuat ketua sekte Billy terkejut dan kedua tetua sekte pun berkata, "Ini adalah mantra pengikat jiwa." "Hah? Mantra pengikat jiwa?" Pak Diker pun menjawab, "Itu benar." Melihat Pak Diker telah mengikat jiwa Rhys, ketua sekte Billy pun berkata, "Pak Diker, Rhys adalah murid utamaku. Aku rasa sesuatu akan terjadi kalau Anda menerapkan mantra pengikat jiwa padanya. Mantra pengikat jiwa bisa sangat membahayakan tubuh, bahkan bisa menghancurkan pikiran seseorang secara permanen." "Anda..." Belum selesai, Tetua Billy berkata. Pak Diker pun menjawab, "Aku tahu apa yang kulakukan. Pikirkan urusanmu sendiri. Urusanku sudah selesai di sekte awan hijau. Ayo pergi." Tidak lama dari itu, Finn datang yang membuat Pak Diker melihat dengan tatapan yang tajam terhadap Finn. "Finn, siapa yang berani pergi?" Seketika itu juga Rhys dengan spontan berkata, "Siapa?" Yang membuat teknik ikatan jiwa dari Pak Diker lepas dari Rhys. Seketika itu juga Rhys pun berlari memeluk MC kita, "Kak Finn." Finn pun menjawab, "Akhirnya kakak datang." Pak Diker terkejut. Dia mematahkan mantraku hanya dengan satu teriakan, "Siapa dia?" Yang membuat ketua sekte wanita berkata, "Setelah mantra pengikat jiwa digunakan, itu nggak bisa dilepaskan kecuali oleh pemilik mantra. Target akan kehilangan akal ketika mantra dipatahkan dengan paksa." Tapi sekarang Tetua Billy berkata, "Finn,
Bukankah dia sudah tak berdaya? Bagaimana bisa? Kembali dengan Rhys dan Finn. Kak Finn, aku tahu kakak pasti akan bangun. Yang membuat Finn memikirkan masalah yang tadi, Finn berkata, sepertinya ada rahasia besar di dalam tubuh gadis ini. Tidak lama dari itu, ketua Billy membentak Finn. Finn, jangan kurang ajar. Mereka berdua adalah master dalam alam pemurnian roh dan juga senior sebuah fraksi. Dengan gegabah berani, Finn berkata, senior, orang yang berani menggunakan mantra pengikat jiwa terhadap seorang gadis pantas disebut senior. Yang membuat Pak Dika tersinggung. Hei bocah, aku meneransi rasa tidak hormatmu karena kau murid sekte awan hijau. Kalau kau orang biasa, kau pasti sudah mati sejak awal. Finn pun tertawa mendengarkan ucapan dari Pak Dika. Haha, tua bangka, kau melihatku mematahkan mantra pengikat jiwamu, makanya kau membiarkanku hidup untuk mengetahui caranya. Itu benar kan? Kau kira rencana busukmu ini bisa menipuku? Seketika Pak Diker sangat marah dan mengeluarkan energi keluar dari tubuhnya. Kau cari mati ya, bocah. Yang dimana Pak Diker mengeluarkan sebuah mantra, terdapat sebuah pedang cahaya yang akan mengarahkan ke Finn. Tetapi tidak lama dari itu, Ketua Billy pun langsung mencegah Pak Diker. Ia berkata, Pak Diker, berhenti. Finn hanya berada di alam pemurnian tubuh. Jurus Anda ini akan membunuhnya. Pak Diker pun berkata, jangan khawatir, aku akan membuatnya tetap hidup. Yang membuat pedang cahaya langsung mengarah ke Finn dan membuat Ketua Billy berteriak, hentikan. Tetapi kedua tetua menghentikan Ketua Billy untuk menghadang Pak Dika. Finn, ketika itu juga dengan wajah sombong dan senyumnya, Finn, ia menahan kekuatan tersebut sehingga membuat dalam aula mengeluarkan asap yang begitu kuat, membuat para murid sekte di luar aula kaget melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa kita sedang diserang? Kembali ke alam aula, di tengah gumpalan asap terlihat seorang pria mengatakan, lemah, itu sangat lemah. Ternyata di tengah asap tersebut ialah Finn. Dengan wajah senyumnya ia berkata lagi, tunjukkan semua kekuatanmu. Finn berkata dalam hati, seni pemurnian tubuhku ini lebih kuat dari kehidupanku yang sebelumnya. Jurusnya bahkan nggak bisa menghancurkan pertahananku. Apa semua orang di benua ini selama ini? Ketika itu Pak Diker dengan amarah mengeluarkan mantra yang lebih kuat lagi. 3 pedang bercahaya pun langsung mengarah ke Finn, yang membuat Pak Diker mulai penasaran, bagaimana bisa bocah alam badan menahan serangan pedangku. Dia pasti punya rahasia di tubuhnya. Finn pun langsung dengan kuat memukul energi pedang cahaya tersebut, yang dimana 3 pedang cahaya langsung hancur oleh pukulan Finn. Lemah, ini masih lemah. 3 tetua pun terkagum melihatnya, dan ia berkata, Tuan Billy, ternyata sekte awan hijau punya murid yang berbakat ya. Seorang murid alam badan bisa menahan 2 serangan Pak Dika. Yang membuat Ketua Billy berkata, basis kultivasi Finn menjadi lebih kuat. Dia menahan serangan Pak Dika 2 kali. Dengan kekuatan fisiknya, sepertinya ini disebabkan oleh kecelakaan waktu itu. Nah di sini guys, kita mulai belum tahu ya permasalahan Finn sehingga meridiannya hancur dan energinya menghilang ya guys. Oke, kita lanjut ke alur cerita. Apabila aku bisa membuatnya dan Rhys tetap di sekte awan hijau, aku bisa mencapai hal-hal yang membesarkan. Kembali di pertempuran kedua belah pihak, yang dimana Pak Dika terkejut. Bocah ini yang membuat Pak Dika mengeluarkan lebih banyak lagi pedang cahaya dan begitu besar langsung mengarahkannya ke Finn. Finn pun mengeluarkan energi ke lengan kirinya bersiap menahan kekuatan Pak Dika. Dan pada saat itu pula, ular kecil berada di pundak Ketua Billy pun muncul. Tidak lama dari itu, ular itu melompat dari tubuhnya, mulai makin besar. Tepat di depan Finn, ular tersebut menghisap pedang cahaya dari Pak Dika, yang membuat Finn kegirangan. Apa ini kekuatan supernaturalnya? Pak Dika pun sangat marah. Billy, kau ingin membuatku menjadi musuhmu? Ketua Billy pun dengan panik mulai berkata, aku tidak berani, hanya saja jurus Pak Diker mungkin akan membunuh Finn. Tolong jangan salahkan aku karena telah menahannya. Yang membuat Ketua Billy pun menyuruh Finn, minta maaf kepada Pak Diker sekarang. Rhys beruntung dipilih, tapi aku mungkin tidak bisa melindungimu di lain waktu. Finn dengan wajah marah berkata, ingin aku minta maaf? Itu tidak mungkin. Tidak lama dari itu, Rhys dengan ketakutan memeluk Finn. Kak Finn, dengan lembut Finn berkata, jangan khawatir, mereka nggak akan bisa membawamu pergi. Di mana Rhys dan Finn bergandengan tangan dan langsung pergi keluar dari aula tersebut.
yang membuat Pak Dikar sangat marah dan meneriakinya. "Vin, berhenti sekarang." Pak Dikar pun terbang keluar dari aula. "Puncak pedangku selalu bisa mengambil apa yang kami inginkan." Tidak lama dari itu, terdengar suara dari langit berkata, "Beraninya serangga sepertimu menginginkan anggota keluarga Gallowayku." Yang membuat Pak Dikar sangat marah. "Jangan bersembunyi, cepat keluar." Yang membuat tiga tetua sekte kaget. Siapa dia?" Dalam waktu beberapa detik, muncul sebuah petir kilat yang begitu besar mengarah ke Pak Dikar, yang membuat Pak Dikar sangat terkejut. Petir kilat yang begitu besar itu pun langsung menghantam tubuh Pak Dikar, sehingga Pak Dikar berteriak kesakitan. Dalam sekejap Pak Dikar menjadi abu semata. Vin berkata dengan wajah jijik, "Kembang api yang sangat kotor." Ketiga tetua tersebut pun terkejut melihat apa yang terjadi. Pak Dikar langsung menjadi abu. Tetua cantik berkata, "Siapa yang melakukan ini?" Tidak lama dari itu, muncul sosok pria dan wanita di atas langit dan turun dengan pelan ke bumi. Ia berkata, "Energi spiritualnya sangat sedikit. Jawara terkuat di sekte awan hijau hanya berada di alam pemurnian roh." Dan saat itu juga, ia mengeluarkan sebuah mantra yang dimana membuat para bersekte awan hijau langsung pingsan semua. Sosok wanita cantik dan pria tersebut yang belum diketahui namanya berkata, "Jangan meremehkan alam bela diri. Ini hanya kota terlemah di alam ini. Kalau kau meremehkan seperti itu, apa kau nggak takut kemarahan Raja Williams?" Yang dimana pria tersebut berkata, "Memangnya kenapa dengan Raja Williams? Dia hanya berada di alam raja, sedangkan Master sudah setengah langkah menuju alam agung. Dia hanyalah serangga. Keangkuhanmu akan membuatmu terbunuh suatu hari nanti," kata wanita cantik tersebut. Dimana pria tersebut sangat memandang enteng alam bela diri ini. Ia berkata, "Apa ada orang yang bisa membunuh kita di alam bela diri ini?" Dimana wanita tersebut dengan marah membentak si pria, "Jangan lupa kalau basis kultivasi kita ditekan ke alam pemurnian roh agar bisa datang ke alam bela diri ini. Meski kita punya senjata rahasia Master, masih ada banyak orang yang bisa membunuh kita di sini." Vin dengan terkejut berkata, "Orang mereka begitu kuat." Scene berpindah. Tidak lama dari itu, seorang master bela diri terbangun dari meditasinya, daerah terlarang sekte awan hijau. Siapa yang berani menimbulkan masalah di sekte awan hijau? Saat itu, Pak Tua tersebut mulai memeriksa di sekitar sehingga Pak Tua tersebut kesakitan dan mengeluarkan cairan merah di mulutnya. Seketika suara terdengar di telinga Pak Tua. "Hei, bodoh, kami datang ke sekte awan hijau kali ini untuk membawa pergi anggota keluarga Galloway yang hilang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte awan hijau. Kami akan pergi setelah menemukan orang itu." Pak Tua tersebut berkata, "Kekuatan yang luar biasa. Aku berada di puncak alam pemurnian roh, tapi nggak sanggup lawannya. Aku tahu Risa bukan orang biasa. Kuharap dia nggak akan melihat sekte awan hijau kali ini." Scene berpindah. "Rhys Galloway, ternyata kau memang anggota keluarga Gallowayku. Ikutlah denganku." Pak Ketua Sekte pun berkata, Tuan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Siapa Anda? Dari sekte mana Anda?" Dimana pria sombong tersebut berkata, Kau tidak berhak tahu." Dengan senyum jahatnya, dia mengeluarkan mantra di matanya yang dimana membuat Pak Ketua Sekte Awan Hijau memuntahkan cairan merah di mulutnya.